Al-Quran. Gimana dalam Al-Quran? Umat Islam itu jelas lebih utama dari umatnya para nabi terdahulu. Umatnya Rasulullah lebih baik, lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ini kok dianggap lebih jelek daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Orang kafir di dalam Al-Quran, dalam keyakinan umat Islam, orang kafir itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Orang kafir gak punya derajat. Ini oleh Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab dinaikkan derajatnya menjadi orang bertauhid. Saudaranya sendiri umat Islam yang bertawassul diturunkan derajatnya lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini ajaran bahaya. Karena mereka ini menganggap umat Islam lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab, maka Wahabi menghalalkan darah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kalau mendengarkan ceramah Idrus Ramli bukan memberikan ketenangan kepada batin, tapi buat resah pengikut-pengikutnya. Masalahnya ajaran Idrus Ramli itu ajaran membenci umat, ajaran menjauhkan umat berpikir Islam. Tetapi bagaimana umat berpikir ala Idrus Ramli, dan dia merasa paling Islam, merasa paling beriman, dan merasa menjadi kunci surga yang dituduh Wahabi. Saya ingin mengomentari dia ya, berkaitan dengan pernyataannya bahwa umat Islam direndah-rendahkan, bahkan lebih rendah dari Yahudi dan Nasrani. Padahal banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya satu saja, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu tasabbuh saja dengan seseorang bisa dikatakan dari kelompok orang itu. Kalau Yahudi ya dari kelompok Yahudi, kalau Nasrani dari kelompok Nasrani. Ada pula hadis-hadis Nabi yang menerangkan umat Islam yang selalu menyanjung-nyanjung pemimpinnya itu mirip Yahudi gitu. Atau ketika Rasulullah duduk dan berdiri, kemudian umatnya ikut berdiri juga, lalu Rasulullah marah, jangan perlakukan aku seperti tokoh Yahudi gitu. Ketika rahibnya datang, lah itu artinya memang banyaklah perbuatan-perbuatan yang dinilai tidak baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khawarij itu dikatakan kilabun nar, anjing neraka. Itu orang Islam juga. Mengapa kemudian orang Islam dikatakan begitu, yaitu anjing neraka? Jadi menurut saya tidak perlu sakit hati lah kalau ada kaum umat Islam yang dikategorikan musyrik misalnya. Itu karena perbuatannya memang menyamai orang musyrik gitu. Ya seperti yang diutarakan oleh Ustadz Salman Ali, bahwa seorang muslim, Ustadz Salman Ali itu berbicara ternyata mengambil dari tafsir Ar-Razi dan tafsir-tafsir lainnya yang biasa menjadi tafsirnya Aswaja itu. Bagaimana mereka menyamakan ya Ar-Razi ini, Fathur Razi itu menyamakan yaitu orang muslim yang berperilaku syirik itu sama dengan musyrikin gitu kan. Dan ternyata tauhid rububiyah ini juga menjadi pembicaraan ulama-ulama sekelas At-Tabari dan sebagainya, tauhid uluhiyah, yaitu Idrus Ramli tersinggung karena ada umat Islam yang disamakan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Karena akibat kurangnya literatur Idrus Ramli ini, akhirnya jawabannya ngelantur.
harusnya dibaca literatur berbagai macam kitab-kitab yang berkaitan dengan mengapa Abu Jahal itu yang bertauhid disebut musyrik gitu. Nah, Allah memberikan gambaran Abu Jahal, memberikan Abu Lahab sebagai parameter kemusyrikan agar umat Islam dengan mudah bisa menilai, mencermati bahwa perbuatan-perbuatan yang sama dengan Abu Lahab, perbuatan yang sama dengan Abu Jahal itu berarti umat Islam yang seperti itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan Abu Jahal. Setidak-tidaknya itu secara parameter mereka yang melakukan perbuatan syirik-syirik dan kelakuannya seperti mereka itu adalah anak buah Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi Idrus Ramli itu marahnya di situ dia. Ternyata tidak bisa mencermati, padahal begitu banyaknya ayat-ayat yang ditafsirkan oleh ulama-ulama dahulu kala terkait dengan rububiyah. Ya, rububiyah ini contoh ya, di dalam Al-Quran banyak digambarkan, misalnya mereka berada di tengah lautan, ya, mereka berada di tengah lautan, ombak besar bergulung-gulung, berjilid-jilid ombak, kemudian mereka ingat kepada Allah, mohon kepada Allah, dan kalau sudah diselamatkan sampai di darat mereka kembali syirik. Lah itu seperti itu tauhid rububiyah. Jadi mereka itu dia baru sadar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada bencana besar. Nah, yang sekarang ini jangankan bencana besar gitu ya. Jangankan bencana besar, bencana-bencana kecil saja itu sudah menggunakan cara-cara syirik yang dipakai. Apalagi di Jawa itu kan ada sesajen dan sebagainya. Ada petik laut yang dilakukan oleh umat Islam, ada yang namanya pokoknya petik laut yang terjadi di Nyater dan sebagainya. Begitu juga banyak umat Islam yang masih bergabung dengan Gong Mbah Prada itu. Banyak Islam juga yang menyemarakkan Kiai Slamet dan sebagainya. Ini menunjukkan begitu rendahnya ukuran umat Islam di dalam berakidah gitu. Barangkali itu ya dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Kalau mau berbicara walaid sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ya, ketika ditanya, ketika engkau bertanya kepada mereka siapa menciptakan, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, fayaqulunallah, Allah ini yang menciptakan katanya. Mereka menjawab Allah yang menciptakan. Ada ayat lain yang menggunakan fayaqulannallah, Allah yang menciptakan, pasti Allah yang menciptakan. Itu semua yang ada ketika itu. Ada juga yang mengatakan yaitu dengan kalimat-kalimat yang lebih parah dari itu. Dan kemudian ditanya lagi, mengapa kau menyembah berhala? Nuqarribu ilallahi zulfa. Kalau di dalam Al-Quran yuqarribuna ilallahi zulfa, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kebiasaan orang musyrikin. Kalau dibahas orang musyrikin ini, saya tidak minta ke batu itu gitu. Saya tidak minta ke batu, saya hakikatnya minta kepada Allah. Kok hakikatnya minta kepada Allah tapi ke batu? Itu kan tradisi-tradisi musyrikin gitu ya. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.